Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PAS, nama saya Lina Alvina. Saya PAS Trooper dari Jakarta. Awal saya kenal PAS Al-Kasau, waktu itu saya dapat flyer pelatihan atau workshop PAS Basic di Malang. Waktu itu di Surabaya. Tetapi setelah beberapa hari setelah Lebaran, saat itu saya udah stay atau domisili di Jakarta, sehingga saya tidak bisa ikut. Lalu kemudian teman-teman di komunitas Ruqyah Syariah, kalau nggak salah waktu itu sharing tentang pelatihan PAS Al-Kasau yang di Malang. Alhamdulillah, ala kulli hal, saat itu anak saya diterima di Brawijaya, lalu saya mengantar ke sana dan saya bisa ikut pelatihan basic PAS di sana selama 2 hari. Masya Allah ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya ikut upgrading jantung dan stroke saat itu. Nah, kenapa kok saya tertarik ikut dalam pelatihan PAS Al-Kasau? Waktu itu kok aneh, namanya PAS, apa sih pengobatan akhir zaman, seperti apa? Nah, sebagai awalnya saya background adalah terapis tibu nabawi. Waktu itu saya belajar tentang Ruqyah Syariah, kemudian bekam dan lain-lainnya. Nah, rasa keinginan tahuan saya sebagai seorang terapis itulah yang menuntun saya untuk mau menuntut ilmu atau thalibul ilmu lagi. Nah, dalam hal ini adalah PAS Al-Kasau. Seperti apa gitu, penasaran banget. Alhasil saat workshop hari pertama, Masya Allah, alhamdulillah, rupanya ini metode pengobatan atau ilmu PAS Al-Kasau ini adalah ilmu yang selama ini mungkin yang memang saya cari ya. Artinya melengkapi sebagai seorang terapis tibu nabawi, yang mana kita mempelajari soal apa ya, di sini masalah output bekam ya, ada juga sisi inputnya. Tetapi untuk membenarkan atau membenarkan sistem terjadi dalam tubuh tuh belum ada. Saya pengen gitu lah, seperti seperti apa ya, kita katakanlah seperti kalau di medis itu seperti dokter gitu. Jadi kita melakukan suatu proses diagnosa dan sebagainya ya. Setelah 2 hari saya mempelajari ilmu basic, dalam hal ini asma dan saraf kejepit. Masya Allah, saya sampai antara percaya dan tidak gitu. Alhamdulillah gitu. Akhirnya diikuti dengan ikut daftar upgrading hari berikutnya, yaitu stroke dan jantung kalau nggak salah saya ingat. Waktu itu sekitar tahun 2019 September kalau nggak salah. Setelah itu lanjut ikut daftar benjolan di Palembang, kemudian autoimun di mana, di Jogja kalau nggak salah, autoimun dan skoliosis. Kemudian baby PAS maupun PAS Mariam di Semarang. Yang terakhir adalah saya mengikuti lagi benjolan yang kedua di Sidoarjo, karena katanya ada kaidah baru lagi. Pokoknya teman-teman semua, rasanya kita begitu sudah masuk di dunia PAS, rasanya kita pengen belajar lagi. Materi apapun yang diberikan oleh Ustadz Haris, rasanya kita seperti kayak haus ilmu. Dan beliau pun juga dalam menyampaikan ilmu PAS itu begitu sederhana. Kadang-kadang yang agak sulit menurut pandangan kita yang memang backgroundnya bukan teknik ya ataupun medis, kadang-kadang susah memahaminya. Tapi beliau selalu memberikan analogi-analogi yang mudah sehingga kita mampu meyakininya, mampu memahaminya. Nah,
Itu yang pertama ya, sejarah kenapa saya sampai bisa mengenal ilmu pas. Yang kedua, kenapa kok alasan saya kenapa kok tetap ya di jalan juang pas, kenapa? Sebab saya merasa sewaktu Ustadz Haris menyampaikan visi misinya, saya merasa wah, ini kayaknya ada kesamaan visi misi tentang hidup ya, tentang sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyiapkan kehidupan akhirat, bagaimana kita lebih kepada mengarah kepada kehidupan yang setelah kita mati tentunya. Jadi saya berpikirnya bahwa di sini jalan saya. Maka insya Allah mudah-mudahan saya ingin seperti yang dicita-citakan Ustadz Haris, yakni bagaimana bisa mati dalam keadaan syahid insya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan saya ataupun teman-temannya lainnya Allah jabahi. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.